Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildariana Zalika Masugi dengan NPM 022725111120. Saya berasal dari kelas Akuntansi Bilingual 1, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan program studi akuntansi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan topik intervensi pemerintah dan kegagalan pasar. Nah, saya sudah membuat beberapa PowerPoint yang dimana di situ materi untuk intervensi pemerintah dan kegagalan pasar. Nah, saya akan menjelaskan dari masing-masing poin tersebut. Jadi saya akan mulai menjelaskan apa itu intervensi pemerintah. Nah, intervensi pemerintah adalah tindakan atau campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi untuk mengatur, mengarahkan, dan memperbaiki mekanisme pasar agar dapat berjalan lebih efisien dan adil. Nah, intervensi ini tuh dilakukan karena pasar seringkali tidak mampu mencapai keseimbangan yang optimal atau menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, intervensi pemerintah ini juga memiliki tujuan, yang dimana tujuannya adalah untuk mengoreksi kegagalan pasar, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan masyarakat, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Nah, setelah saya menjelaskan pengertian dari intervensi pemerintah, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari intervensi pemerintah, yang dimana ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pajak atau tax. Pajak atau tax adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan yang menghasilkan eksternalitas negatif, yaitu agar produsen memperhitungkan biaya sosial. Contohnya seperti pajak karbon yang dimana dikenakan untuk mengurangi populasi. Lalu yang kedua, bentuk dari intervensi pemerintah yaitu subsidi. Itu diberikan pada kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif. Contohnya seperti subsidi pendidikan, vaksinasi, dan transportasi umum. Nah, lalu yang ketiga itu ada penyediaan barang publik. Nah, pemerintah itu menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar. Contohnya seperti pertahanan, infrastruktur, dan pendidikan dan kesehatan. Nah, lalu selanjutnya itu ada kebijakan retribusi pendapatan, yang dimana pemerintah itu berperan dalam pemerataan pendapatan melalui pajak progresif, yang dimana yang kaya membayar lebih besar. Nah, selanjutnya itu bantuan sosial atau BLT. Nah, itu subsidi, mereka mendapatkan subsidi pangan dan jaminan kesehatan. Nah, yang terakhir itu adalah penetapan harga atau price control, yang dimana pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau price ceiling untuk melindungi konsumen, contohnya seperti harga BBM dan tarif listrik. Lalu selanjutnya ada harga minimum atau price floor, yang dimana untuk melindungi produsen, contohnya seperti harga gabah yang minimum untuk petani. Nah, selanjutnya dari intervensi pemerintah pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Jadi, dampak positif yang terjadi oleh intervensi pemerintah yaitu mengurangi ketimpangan sosial, mengatasi eksternalitas negatif, menjamin ketersediaan barang publik, lalu menjaga stabilitas ekonomi. Nah, selain itu juga menghasilkan dampak negatif apabila dilakukan jika berlebihan. Yang dimana yang pertama itu dampak negatifnya distorsi harga dan intervensi pasar, lalu beban fiskal bagi negara, potensi korupsi dan birokrasi yang rumit, dan menurunnya insentif kerja dan inovasi. Nah, dari intervensi pemerintah pastinya saya memasukkan contoh kasus, yang dimana contoh kasus yang saya ambil adalah dapat dilihat pada kebijakan subsidi pada bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Pemerintah memberikan subsidi agar harga BBM tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun harga minyak dunia berfluktuasi, kebijakan ini tuh merupakan bentuk campur tangan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus mencegah lonjakan inflasi akibat kenaikan harga
energi. Namun di sisi lain, subsidi BBM yang memiliki dampak negatif seperti beban besar pada anggaran negara dan potensi ketidaktepatan sasaran karena sering dinikmati juga oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah juga berupaya mengembangkan kebijakan subsidi dengan program bantuan sosial yang lebih terarah agar intervensi yang dilakukan tetap efektif dan adil. Nah, selanjutnya materi yang saya akan jelaskan adalah kegagalan pasar. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar adalah situasi di mana mekanisme pasar itu tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga kesejahteraan sosial itu tidak maksimal. Nah, bentuk-bentuk dari kegagalan pasar itu saya mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada eksternalitas, yaitu dampak positif atau negatif dari kegiatan produksi atau konsumsi terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Nah, eksternalitas negatif itu menimbulkan biaya bagi pihak lain, contohnya seperti polusi udara dari pabrik, kebisingan bandara. Lalu eksternalitas positif itu memberikan manfaat bagi pihak lain, contohnya seperti vaksinasi, pendidikan, dan taman kota. Nah, masalah yang sering terjadi di eksternalitas ini adalah pasar cenderung menghasilkan terlalu banyak barang dengan eksternalitas tinggi atau negatif dan terlalu sedikit barang dengan eksternalitas rendah atau positif. Lalu selanjutnya ada barang publik atau public goods, yang dimana barang publik ini adalah barang yang non-rival atau konsumsi seseorang itu tidak mengurangi konsumsi orang lain, dan non-excludable, yaitu tidak bisa dikecualikan dari penggunaan. Itu contohnya seperti pertahanan negara, penerangan jalan, udara bersih. Nah, seringkali barang publik ini memiliki masalah, yaitu karena tidak ada insentif bagi individu untuk membayar. Pasar gagal menyediakan barang publik, yaitu dikenal sebagai free rider problem. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kegagalan pasar yaitu adalah monopoli dan persaingan tidak sempurna. Nah, jika hanya ada satu atau beberapa produsen yang menguasai pasar, mereka bisa menetapkan harga tinggi dan membatasi output. Yang dimana masalah yang terjadi di monopoli dan persaingan tidak sempurna adalah terjadi inefisiensi alokatif, yang dimana harga tidak mencerminkan biaya sebenarnya dan kesejahteraan konsumen itu menurun. Lalu selanjutnya ada informasi asimetris atau asymmetric information. Nah, informasi asimetris ini terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lainnya. Contohnya seperti penjual mobil bekas yang tahu kondisi mobil lebih baik daripada pembeli. Nah, seringkali masalah yang terjadi pada informasi asimetris ini adalah bisa menyebabkan adverse atau selection dan moral hazard yang mengganggu efisiensi pasar. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Pasar cenderung efisien tetapi tidak selalu adil. Ada kelompok yang sangat kaya dan sangat miskin, menyebabkan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Jadi, PowerPoint yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Kesimpulan yang saya dapati yaitu ada 3. Yang pertama, pasar tidak selalu sempurna, sehingga peran pemerintah sangat penting dalam menjaga efisiensi dan keadilan ekonomi. Kesimpulan yang kedua, tujuan utama intervensi pemerintah adalah memperbaiki kegagalan pasar, yang dimana harus meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi. Lalu kesimpulan yang 3 atau yang terakhir adalah intervensi yang berlebihan justru bisa juga menciptakan kegagalan pemerintah atau government fault, yang dimana saat kebijakan itu justru membuat pasar lebih tidak efisien. Sekian dari penjelasan saya atau materi yang setelah saya presentasikan. Maaf bila ada kurang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.